Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Pirngadi, saya Dr. Soraya Fasya, MCAT-OP, spesialis mata dari SMF Mata Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan akan menyampaikan informasi tentang penyakit mata yang sering terjadi pada masyarakat kita, yaitu katarak. Katarak merupakan suatu penyakit mata yang ditandai dengan adanya kekeruhan pada lensa mata. Kekeruhan ini dapat terjadi pada satu ataupun kedua mata. Kekeruhan ini terjadi karena adanya penggumpalan protein pada lensa mata, di mana sebahagian besar lensa mata kita terdiri dari protein dan air. Apabila tidak ditangani, katarak ini dapat menyebabkan kebutaan, dan katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia. Adapun faktor resiko dari katarak ini adalah yang pertama usia. Karena sebahagian besar katarak merupakan proses degeneratif ataupun proses penuaan, maka usia-usia di atas 50 tahun merupakan usia yang paling sering menderita katarak. Meskipun demikian, bukan berarti usia di bawah 50 tahun tidak dapat menderita katarak. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun dapat juga menderita katarak. Yang kedua adalah cedera ataupun adanya trauma pada mata, seperti mata tertusuk ataupun mata terkena benturan. Yang ketiga, adanya bawaan lahir. Katarak dengan bawaan lahir atau disebut dengan katarak kongenital merupakan katarak yang terjadi karena adanya faktor genetik ataupun penyakit-penyakit atau infeksi selama masa kehamilan. Yang keempat, adanya penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi. Yang kelima, pemakaian obat tetes mata yang mengandung steroid dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, riwayat merokok. Yang ketujuh, paparan sinar ultraviolet. Apa saja tanda dan gejala dari katarak ini? Tanda dan gejala dari katarak ini adalah yang pertama, penglihatan kabur. Penglihatan kabur biasanya terjadi secara perlahan-lahan ataupun pelan-pelan, dan biasanya penderita katarak sering berganti kacamata. Yang kedua, penglihatan kabur itu seperti melihat asap ataupun seperti berawan ataupun berkabut. Yang ketiga, silau. Biasanya melihat cahaya ataupun melihat sinar, penderita katarak akan merasa lebih silau. Yang keempat, pandangan dua ataupun pandangan ganda. Yang kelima, melihat halo ataupun adanya lingkaran cahaya di sekitar lampu. Apa saja penanganan dari katarak ini? Penanganan ataupun pengobatan dari katarak ini adalah operasi. Apakah semua katarak harus dioperasi? Jawabannya tidak. Katarak yang bagaimana yang harus dioperasi? Katarak yang harus dioperasi adalah apabila penglihatan kabur yang terjadi akibat katarak ini sudah mengganggu kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari, atau sudah menimbulkan komplikasi lain seperti penyakit glaukoma ataupun uveitis, ataupun untuk alasan kosmetik atau kecantikan. Jadi, apabila belum mengalami hal-hal seperti di atas, penderita katarak bisa kita berikan obat tetes mata saja ataupun kita berikan kacamata. Vakoemulsifikasi merupakan suatu teknik modern dari operasi katarak yang sering dipergunakan sekarang ini. Teknik ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan menghancurkan lensa-lensa katarak yang keruh, kemudian dikeluarkan melalui metode penyedotan. Teknik ini banyak sekali keuntungan dan kelebihannya, yaitu sayatan atau insisi sangat kecil sekitar 2,5 sampai 2,75 mm, kemudian proses pengerjaan cepat sekitar 10 sampai 15 menit, anestesi atau bius yang digunakan hanya dengan tetes, tidak menggunakan suntik, tanpa jahitan, tanpa rasa sakit, dan selesai operasi pasien dapat langsung pulang. Proses pemulihan dan penyembuhan setelah operasi juga sangat cepat, hasil yang dicapai juga lebih bagus, dan juga rasa tidak nyaman ataupun rasa sakit setelah operasi sangat minimum. Alat vakoemulsifikasi ini sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. Jika Anda memiliki keluhan seperti yang saya utarakan tadi, silahkan kunjungi kami di Poliklinik Mata RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan hari Senin sampai Sabtu. Demikianlah informasi dan edukasi kesehatan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.